Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas Kagurabachi chapter terbaru yang akan menjadi akhir dari pertarungan Chihiro melawan Shoujo, yaitu chapter 17. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a streak who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Judul Kagurabachi chapter 17 adalah Teh. Sementara catatan editor di halaman awal chapter kali ini berbunyi, batas waktu keduanya 12 detik. Pertarungan akan berakhir dalam sekejap. Panel awal chapter kali ini dimulai dari akhir chapter sebelumnya di mana Shoujo dan Chihiro sudah melesat untuk saling menyerang. Dengan kecepatan tinggi, mereka berdua beradu pedang. Kemudian saat itu muncul sebuah gambaran atau imajinasi dari persaingan mereka berdua, atau bisa dikatakan komunikasi batin antara mereka. Saat itu Shoujo dan Chihiro sedang duduk di meja yang sama. Mereka sedang menyantap kue dango dan secangkir teh. Shoujo berkata, teksturnya kuat, rasa manis yang tertinggal setelahnya pun cukup nikmat. Ini rasa hormatku, makanlah. Chihiro berkata, aku tidak suka manis. Shoujo kembali berkata, di sini kita sedang mencoba melakukan percakapan yang jujur antar pria. Jadi jangan terlalu dingin. Yang kau punya hanya membenci kejahatan. Menyelesaikan masalah ini hanya dengan saling membunuh akan sia-sia. Di kepalaku kau ada di sana sepanjang waktu. Kau anak dari Rokuhira kan? Chihiro bertanya, siapa yang mengatakan itu? Tapi lucunya saat itu Chihiro mengingat saat dia berkata kepada Shoujo, jangan berbicara tentang ayahku. Kemudian Shoujo berkata lagi, ada hal-hal darimu yang membuatku mengerti. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi, untuk mengalahkan kejahatan dan menyelamatkan yang lemah, aku akan mengakui itu. Keyakinan yang kau miliki itulah yang membuatku jatuh sakit. Chihiro berkata, maka kau bukanlah orang yang seharusnya menggunakan Yoto itu. Shoujo berkata, tidak, itu salah. Aku akan menggunakan Yoto dari keyakinanku sendiri sebagai senjata untuk pembantaian. Chihiro mulai berteriak, itu salah. Aku sudah melihat bagaimana ayahku menangani katana itu setiap hari. Shoujo pun berteriak, diam. Pesan yang aku dapatkan dari hasil karyanya adalah pembantaian. Tapi setiap hari katamu, keseharian Rokuhira Kusinige, keseharian Rokuhira Kunishige, hari-hari biasa. Hentikan, aku tidak ingin tahu kehidupan dia yang sebenarnya. Aku sudah membuat interpretasiku sendiri dan aku tidak ingin meragukannya. Karena sama seperti bagaimana kau menyelamatkan anak itu. Fakta yang ada adalah Kuregumo yang mengalami pembantaian dengan beresonansi dan bereaksi terhadap keyakinanku. Setelah itu kita kembali ke pertempuran. Shoujo mendapatkan kesempatan untuk menyerang, tapi ternyata Chihiro masih bisa menahan tangan Shoujo menggunakan kakinya. Hanya saja Shoujo melempar Kuregumo-nya ke tangan yang lain, lalu dia melakukan tebasan dan berhasil memotong lengan kanan Chihiro. Sedangkan saat itu batas waktu mereka tinggal 9,4 detik. Shoujo berpikir di dalam hatinya, dia mengorbankan lengannya untuk mengubah arah. Aku masih memiliki kekuatan lebih dibandingkan dia, tapi kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Chihiro pun berpikir di dalam hatinya, gerakan cepat dengan menggunakan petir, dia lebih cepat dariku. Setelah itu kembali ke percakapan di meja makan. Shoujo berkata, kau masih berpikir hanya kau yang mewakili Rokuhira. Itu yang aku pikirkan juga. Tapi sayangnya kau salah. Siapapun akan mampu mewakilinya. Itulah kenapa ada makna dari pertarungan ini. Kembali ke pertarungan. Batas waktu mereka kini tersisa 7,68 detik. Shoujo berpikir di dalam hatinya, aku mengamati 3 kartu di tangannya selain Nishiki yang baru saja dia gunakan. Pertama, tebasan proyektil. Kedua, teknik pertahanan. Dan ketiga, petir yang dia gunakan untuk penangkal petir. Dalam kecepatan ini, Mei dan Yui tidak akan efektif. Aku harus melakukan serangan kejutan dengan meledakkan petir yang aku miliki. Tapi kemungkinan yang saya pertimbangkan adalah 12 detik akan menghabiskan semua Genryoku yang tersisa. Batas waktu untuk mengkonsumsi Genryoku sebanyak yang aku bisa untuk menutupi tubuhku. Menggunakan teknik lain dalam kondisi ini berarti mengurangi batas tersebut. Tapi persetan dengan itu semua, tidak ada lagi kesombongan dan trik. Setelah itu Shoujo tiba-tiba menghilang karena bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Pergerakannya itu menghabiskan setengah batas waktunya yang awalnya tersisa 6 detik, kini hanya tersisa 3 detik saja. Pertaruhan hidup atau mati jika berhasil. Shoujo berkonsentrasi pada konsumsi Genryoku dan menutupi tubuhnya dengan 2 kali lipat jumlah batas yang bisa ditanggung tubuhnya. Untuk melakukan pembunuhan yang pasti, dia menghilangkan semua pemikiran setelah pertempuran. Setelah menghilang, Shoujo tiba-tiba muncul di atas Chihiro dan langsung melakukan tebasan. Tapi Chihiro berhasil melompat dan menghindarinya. Dalam percakapan meja makan, Chihiro sudah mengambil kue dango dan mulai memakannya. Chihiro mengingat ucapan ayahnya yang berkata, fakta bahwa katana-katana itu adalah alat untuk membunuh orang tidak akan berubah. Bukan berarti ada jawaban yang benar dengan melihat dunia menggunakan mata kepala sendiri. Yoto seharusnya tidak ada di dunia ini. Chihiro berkata kepada Shoujo, ayo kita belajar bersama sedikit demi sedikit. Aku mengakuinya juga. Kita berdua adalah orang yang mewakili ayahku. Itulah kenapa
aku tidak memiliki rasa hormat. Dengan naluri membunuh yang lebih berat, aku akan mengirismu. Kembali ke pertarungan, Chihiro berhasil menebas tangan kiri Sojo dan itu membuat Sojo terkejut. Chihiro pun ternyata bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Saat ini jumlah Genryoku yang dimilikinya adalah 3 kali lipat dari batas yang dimilikinya. Artinya dia pun bertaruh dengan batas waktunya yang kini hanya tersisa di bawah 1 detik. Saat itu Chihiro mengejar Sojo dari belakang dan Sojo melakukan tebasan ke belakang. Tapi tebasan itu tidak sampai karena Chihiro sudah membacanya. Kemudian Chihiro menggunakan Kuro. Sojo pun sangat panik. Sojo berkata, dia menonaktifkan Nishiki dan menggeser waktunya. Kini 1 detik tersisa dan tidak ada jarak di antara mereka. Chihiro pun langsung melepaskan tebasannya kepada Sojo. Sojo sebenarnya bisa menahan tebasan Chihiro menggunakan Kuregumo-nya, tapi itu tidak berhasil. Kuregumo-nya patah dan Sojo tertebas dengan sangat telak. Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 17 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, memberikan tebasan, mempercayai lawan. Apa yang menunggu setelah itu? Catatan editor ini sangat menarik, bukan dari tebasan atau mempercayai lawan, tapi apa yang menunggunya setelah itu. Jika kita melihat kebiasaan cerita Kagurabachi, di mana Chihiro selalu tidak pernah diberi waktu untuk istirahat. Bisa saja setelah menebas Sojo, musuh selanjutnya akan muncul di sana. Atau bisa juga Sojo masih belum mati dan dia akan menggunakan Datenseki dalam koper yang dia bawa. Memang penelitian Sojo tentang Datenseki masih belum menemukan hasil, tapi mungkin saja ada kejutan. Sojo lagi-lagi bertaruh dan mungkin akan menggunakan Datensekinya yang sebenarnya sangat sulit untuk dikendalikan kekuatannya. Tapi saya pribadi lebih cenderung kepada musuh baru yang akan datang. Sementara pertarungan Sojo dan Chihiro benar-benar sudah berakhir dan dimenangkan oleh Chihiro. Tapi bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 17 kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kagurabachi dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 相まがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に